Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fadila. Saya Dita Fadila Bilkis. Saya Teguh Latim. Saya Nurhan Masadiza. Saya Fulvian Aldo Pangestu. Oke, ini kita akan membicarakan tentang sustainable. Apa sih sustainable itu? Kamu tahu nggak apa sustainable? Apa itu semua? Apa itu pengertiannya, dampaknya, macamnya? Ayo kita bahas. Pengertian sustainable. Secara harfiah, arti sustainability adalah berkelanjutan. Arti berkelanjutan di sini adalah suatu bisa tetap bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan sehingga tetap bisa menawarkan kehidupan yang baik bagi makhluk hidup di bumi. Meskipun berkaitan dengan lingkungan, namun konsep ini tak hanya berdampak bagi lingkungan saja, tetapi juga sosial. Bahkan konsep ini bisa memberikan keuntungan di segi ekonomi. Itulah mengapa banyak bisnis yang mulai menerapkannya. Yang pertama, sustainable consumers. Pengertian sustainable consumers. Sustainable consumers merupakan individu yang memprioritaskan pembelian produk dan layanan yang memiliki dampak negatif minimal terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Mereka mempertimbangkan faktor seperti sumber daya yang berkelanjutan, praktik kerja yang adil, pengurangan limbah, dan tanggung jawab lingkungan saat membuat keputusan pembelian. Tujuan sustainable consumers. Tujuan dari sustainable consumers adalah untuk membeli, menggunakan, dan membuang produk dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ini melibatkan kesadaran akan sumber daya yang terbatas, mengurangi limbah, mendukung produk yang ramah lingkungan, serta mempromosikan praktik bisnis yang etis. Prinsip-prinsip sustainable consumers. 1. Kesadaran lingkungan, yaitu dengan memahami dampak produk terhadap lingkungan dan memilih produk yang lebih ramah lingkungan. 2. Penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien dan mengurangi limbah. 3. Memilih produk yang berkelanjutan, produk yang diproduksi dengan bahan ramah lingkungan dan berkelanjutan. 4. Pembelian secara sadar, belanja berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekedar konsumsi berlebihan. Contoh sustainable consumers. 1. Menggunakan kantong belanja, kain atau tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. 2. Menggunakan transportasi umum seperti sepeda atau jalan kaki untuk mengurangi emisi karbon dari penggunaan kendaraan pribadi. 3. Terlibat dalam praktik penggunaan atau pembelian kolektif dengan berbagi barang untuk mengurangi konsumsi dan limbah. 4. Membeli produk yang memiliki tampil ramah lingkungan seperti produk organik atau yang menggunakan bahan daur ulang. Dampak positif sustainable consumers, yaitu 1. Mendorong inovasi. Permintaan yang meningkat untuk produk dan layanan yang ramah lingkungan dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam praktik bisnis mereka. Selain itu, hal ini juga dapat menghasilkan teknologi baru, proses produksi yang lebih efektif dan efisien, serta material yang lebih ramah lingkungan. 2. Mengurangi jejak karbon. Dengan konsumen yang berkelanjutan cenderung memilih produk yang memiliki jejak karbon yang lebih rendah, seperti energi terbarukan atau produk organik. Hal ini membantu mengurangi emisi karbon dan mengurangi dampak perubahan iklim. 3. Meningkatkan kesadaran lingkungan. Perilaku konsumen yang berkelanjutan membantu meningkatkan kesadaran lingkungan tentang isu-isu lingkungan di antara masyarakat luas. Hal ini dapat mengarah pada tindakan kolektif dan dukungan untuk kebijakan berpihak pada lingkungan. Dampak negatif sustainable consumers. 1. Greenwashing, yaitu perusahaan dapat memanfaatkan tren konsumen berkelanjutan dengan melakukan greenwashing, yaitu memberikan kesan bahwa produk mereka ramah lingkungan, padahal tidak sepenuhnya benar. Hal ini dapat membingungkan para konsumen yang berusaha membuat pilihan yang lebih baik untuk lingkungan. 2. Overconsumption of sustainable products. Konsumen yang berfokus pada pembelian produk
berkelanjutan kadang-kadang dapat terjebak dalam pola konsumsi berlebihan, menghasilkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan, meskipun produk-produk tersebut dianggap ramah lingkungan. 3. Kenaikan harga. Produk yang dihasilkan secara berkelanjutan cenderung lebih mahal dalam produksi, sehingga bisa mengakibatkan kenaikan harga bagi konsumen. Hal ini dapat membatasi aksesibilitas produk ramah lingkungan bagi masyarakat dengan pendapatan yang rendah. 4. Sustainability fatigue. Terlalu banyak informasi tentang kebijakan dan keberlanjutan dengan tekanan untuk membuat pilihan yang lebih baik secara terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan atau ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan. Yang kedua yaitu sustainability. Apa itu sustainability? Yaitu merupakan gaya hidup yang berupaya mengurangi dampak lingkungan individu atau masyarakat dengan membuat keputusan sadar tentang kebiasaan sehari-hari, dengan mengimbangi perubahan iklim, polusi, dan penipusan sumber daya adalah tujuan utamanya. Praktik hidup berkelanjutan ini dapat diterapkan dengan berbagai cara, yaitu bergantung pada individu masing-masing. Untuk tujuan sustainable living itu adalah yang pertama untuk mencapai keadaan keseimbangan lingkungan di mana kita menggunakan sumber daya dengan kecepatan yang sama dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian untuk itu kehidupan net zero sering dipandang sebagai tujuan akhir dari keberlanjutan. Artinya ketika manusia menghasilkan energi terbarukan itu harus sebanyak energi yang mereka konsumsi dan keluarannya adalah nihil atau limbahnya tidak ada. Untuk sustainability sendiri terdiri dari 3 pilar, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. 3 pilar ini juga kadang disebut sebagai planet, manusia, dan keuntungan. Untuk mencapai kehidupan berkelanjutan atau sustainability itu kita perlu menyeimbangkan ketiga pilar ini. Untuk sustainable living itu ada beberapa contoh. Yang pertama adalah produk pangan berkelanjutan. Yang pertama, maksudnya di sini adalah kita sebagai manusia harus mengkonsumsi produk pangan dari bahan organik. Nah, dari konsumsi produk pangan organik ini dapat memenuhi gizi yang optimal untuk tubuh. Juga untuk di zaman sekarang ini serba canggih, kita dapat sangat mudah untuk mencari produk pangan yang berbahan organik. Kemudian yang kedua, bijak pembelian dan konsumsi pangan. Nah, di sini kita sebagai manusia yang cinta lingkungan harus membeli produk yang memang dibutuhkan, tidak hanya FOMO atau yang hanya pengen aja, tidak terlalu butuh terus dibeli gitu. Untuk yang ketiga yaitu kebun pangan pribadi. Di sini kita bisa membuat kebun pangan pribadi untuk keluarga, mungkin biar bisa dipergunakan sebagai sehari-hari sendiri, dan ini juga dapat memotong rantai distribusi transportasi supaya mobilitas dari transportasi pembagian atau pengiriman makanan itu tidak berkurang. Kemudian yang terakhir adalah belanja di bookstore, yaitu mengurangi plastik dan sampah lingkungan. Jadi kita membawa seperti tote bag sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Nah, untuk yang kedua yaitu sektor transportasi berkelanjutan. Dan di sini kita harus di sini dalam pengimplementasiannya yaitu adalah pemanfaatan transportasi umum untuk mobilitas sehari-hari. Untuk di Surakarta sendiri kebetulan sudah banyak sekali ya transportasi umum seperti Solo Trans, KRL, Solo Jogja, terus ada Trans Jateng, itu bisa digunakan untuk mengurangi polusi di lingkungan sekitar. Kemudian selain itu kita juga dapat bersepeda atau jalan kaki untuk pergerakan ke tempat yang lebih dekat, seperti mungkin ya itu olahraga juga bisa. Untuk yang ketiga yaitu dalam sektor rumah tangga, contohnya ya, yang pertama adalah beralih menggunakan produk ramah lingkungan. Jadi kita bisa menggunakan produk-produk yang bisa didaur ulang seperti itu, kita menggunakan
mengurangi penggunaan plastik dan lain-lain sebagainya yang tidak bisa didaur ulang. Yang kedua, pilah sampah rumah tangga, ini bisa dipilah sampah organik dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tidak membuang limbah di saluran air, karena banyak sekali ditemukan sampai sekarang untuk di lingkungan tempat tinggal saya itu sering macet gitu di gorong-gorong airnya itu, karena banyak sekali sampah di saluran airnya. Dan yang terakhir dalam sektor rumah tangga adalah memperbaiki produk rumah yang rusak, jadi kayak reduce, recycle. Jadi kalau misalnya ada barang yang rusak, tidak usah beli dulu. Jadi kalau bisa diperbaiki, lebih baik diperbaiki dulu, baru kalau misalnya memang tidak bisa diperbaiki, itu bisa yang baru. Ya, dan selanjutnya adalah kosmetik berkelanjutan. Dalam hal ini mengambil contoh salah satu produk lokal juga, yaitu mereknya Garnier, merupakan salah satu merek produk kecantikan yang berkomitmen menciptakan sustainability di setiap tahap produk mereka, mulai dari formulasi bahan hingga kemasan. Nah, jadi produk Garnier ini sudah mengimplementasikan dari sustainable living ini. Bahkan untuk sekarang banyak juga sih kemasan-kemasan dari skincare ataupun itu bisa dikumpulkan, nanti bahkan kita bisa dapat diskon dari itu. Dan itu adalah energi yang berkelanjutan. Di sini contohnya ada yang pertama bijak dalam penggunaan air, karena air itu sangat bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya, jadi hemat air. Kemudian penggunaan panel surya, untuk saat ini sudah banyak sekali yang menggunakan panel surya walaupun itu di tingkat rumah tangga. Dan yang terakhir adalah hemat listrik, matikan lampu jadi tidak digunakan. Untuk dari sustainable living itu saja yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan menunjukkan yaitu tentang sustainable business. Saya akan menjelaskan pengertian dan lain sebagainya. Yang pertama itu pengertian dari sustainable business, itu konsep bisnis yang memiliki manfaat untuk jangka pendek maupun jangka panjang dan sifatnya berkelanjutan. Manfaat yang dimaksud tidak terbatas pada keuntungan materi saja atau profit saja, melainkan juga keuntungan sosial masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya itu ada tujuan dari sustainable business. Yang pertama, memasukkan profit atau keuntungan. Tentunya setiap perusahaan itu ingin memiliki keuntungan, yaitu sebagai tujuan dari perusahaan. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi dan keberlangsungan bisnis. Sustainable business dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam meningkatkan efisiensi bagi perusahaan. Terus yang ketiga itu menjaga kelestarian alam, yaitu dalam menjaga keberlangsungan bisnis, selayaknya perusahaan perlu memperhatikan tentang persoalan lingkungan. Selanjutnya itu menarik minat investor. Tentunya ini sangat penting bagi para perusahaan, yaitu manfaat lain dari sustainable business adalah dapat menarik investor. Selanjutnya itu prinsip-prinsip dari sustainable business. Yang ada tiga. Yang pertama itu prinsip alam, meliputi persoalan konsumsi, polusi limbah, dan riset pengembangan. Yang kedua yaitu dimensi sosial, meliputi kepuasan karyawan, pelatihan, kepuasan konsumen, lalu hubungan dengan masyarakat dan kegiatan. Selanjutnya yang dimensi ekonomi, yaitu meliputi Berga et al. Meliputi perhatian terhadap kinerja perusahaan baik dari sisi sumber daya dan keuangan. Selanjutnya yaitu ada contoh dari sustainable business. Yang pertama, mengembangkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, mengembangkan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Yang ketiga, mengembangkan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang keempat yaitu memperhatikan faktor sosial dan lingkungan dalam praktik bisnisnya. Selanjutnya itu penerapan sustainable business. Nah, di sini terdapat beberapa perusahaan besar yang menerapkan sustainable business. Itu yang pertama yaitu ada Patagonia, perusahaan pakaian outdoor yang mengembangkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yaitu mereka menggunakan bahan daur ulang, menerapkan sistem produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan memberikan kontribusi pada organisasi lingkungan. Yang kedua yaitu ada Interface, perusahaan karpet yang memiliki dalam pengembangan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Itu mereka menggunakan bahan-bahan daur ulang, memperhatikan manajemen limbah dan mengurangi dampak karbon. Yang ketiga yaitu ada Tesla, perusahaan asal Amerika yang dipimpin oleh Elon Musk,
pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mereka memproduksi mobil listrik dan baterai surya serta mengembangkan sistem penyimpanan energi yang dapat membantu mengurangi emisi karbon. Dan terakhir yaitu ada Danone, perusahaan makanan dan minuman yang memperhatikan faktor sosial dan lingkungan dalam praktik bisnisnya. Mereka menerapkan program untuk mendukung petani lokal menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan dan mengurangi limbah plastik. Di sini terdapat dampak positif dari sustainable business, yaitu terciptanya nilai jangka panjang secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, berkembangnya praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan secara lingkungan. Yang ketiga, meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan bisnis. Dan yang terakhir, mengurangi dampak bisnis terhadap lingkungan, masyarakat, dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya itu dampak negatif dari sustainable bisnis, biaya awal yang tinggi mengimplementasikan bisnis yang berkelanjutan. Misalnya dua, keterbatasan sumber daya. Penggunaan sumber daya terbarukan dalam bisnis berkelanjutan dapat menghadapi keterbatasan sumber daya yang tersedia seperti pasokan air, energi terbarukan, atau bahan baku organik. Yang ketiga, tantangan regulasi yaitu peraturan lingkungan yang ketat atau kurangnya insentif dari pemerintah dapat menyulitkan bisnis berkelanjutan tersebut untuk bersaing secara ekonomis dengan bisnis konvensional. Yang keempat ada ketergantungan terhadap pasar niche. Bisnis berkelanjutan mungkin memiliki pasar yang lebih kecil atau niche dibandingkan dengan bisnis konvensional yang dapat membuatnya rentan terhadap fluktuasi ekonomi atau perubahan tren pasar. Yang terakhir yaitu ada greenwashing. Beberapa perusahaan mungkin menggunakan klaim berkelanjutan untuk tujuan pemasaran tanpa melakukan perubahan substansial dalam praktik bisnis mereka yang dapat merugikan konsumen dan menodai citra keseluruhan industri berkelanjutan. Kemudian yang keempat ada sustainable development. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan lain sebagainya. Pertama, pengertian. Sustainable development merupakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup manusia dengan kelestarian lingkungan hidup dan tujuan bersama untuk menjamin keberlanjutan kehidupan di masa depan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Jadi sustainable development adalah kondisi di mana manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Yang selanjutnya ada tujuan dari sustainable development. Yang pertama, melakukan perbaikan terhadap lingkungan, yaitu dengan cara merehabilitasi lingkungan yang rusak. Yang kedua, menjaga lingkungan, dapat mencegah ekosistem yang ada dan bagian di dalamnya. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dengan cara tidak merusak alam. Yang keempat adalah meminimalisir kerusakan lingkungan. Selanjutnya, prinsip lingkungan berkelanjutan atau dampak positif. Yang pertama, menjaga sistem penunjang kehidupan dan keberagaman biotik. Dua, memanfaatkan limbah dan daur ulang limbah demi menjaga lingkungan. Ketiga, menjaga ekosistem dan melakukan rehabilitasi lingkungan. Selanjutnya adalah contoh dari sustainable development. Yang pertama ada water loop. Water loop adalah siklus air berulang-ulang yang sebagian diolah untuk diminum dan sebagian digunakan untuk mengembalikan air tanah. Hal ini digunakan untuk mencegah kelangkaan air. Yang kedua ada irigasi, adalah pengairan air yang digunakan untuk lahan pertanian. Yang ketiga ada ekobrik, adalah pemanfaatan limbah plastik yang berupa botol plastik bekas yang penuh berisi segala jenis plastik bekas bersih dan kering mencapai kepadatan tertentu, berfungsi sebagai balok bangunan yang dapat digunakan berulang-ulang. Yang keempat adalah pedagogi, adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungannya. Kemudian ada kelebihan dari sustainable environment. Yang pertama, peningkatan mutu dan kualitas hidup. Yang kedua, penekanan ekologi. Selanjutnya adalah kekurangan dari sustainable environment. Dampak tidak menerapkan dari sustainable environment dengan baik adalah: satu, degradasi lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan. Yang kedua, terjadinya bencana akibat rusaknya lingkungan. Yang ketiga, rusaknya ekosistem dan matinya biota di dalamnya. Dan yang terakhir adalah musnahnya sumber daya yang ada dan penumpukan limbah. Kemudian yang kelima adalah sustainable development. Pengertian dari sustainable development adalah strategi pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk tidak merusak lingkungan, menguras sumber daya alam berlebihan, serta menunjukkan kesenjangan sosial demi kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah menjamin
akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern. Pada konsep ini terdapat tujuan mengenai proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap listrik dapat diandalkan menurut daerah, perkotaan, atau pedesaan. Untuk prinsip-prinsip sustainable development ada 3, yaitu yang pertama prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan dimensi lingkungan atau ekologi. Yang kedua, prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan sosial politik. Yang ketiga, prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan aspek pemerataan. Contoh-contoh sustainable development. Yang pertama, program SATAP atau Satu Atap, yaitu adalah penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar serta menengah utama dan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan secara terpadu dalam satu lokasi. Yang kedua adalah program SM3T, yaitu program yang diselenggarakan oleh Kemdikbud berupa pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama 1 tahun. Yang ketiga adalah program KALISTU, yaitu singkatan dari membaca, menulis, dan berhitung. KALISTU adalah tahapan dasar orang bisa mengenal huruf dan angka. Banyak pakar menganggap penting KALISTU untuk mempermudah komunikasi dalam bentuk bahasa tulis dan angka. Yang keempat adalah ESD dan BISA. ESD atau Education for Sustainable Development didefinisikan sebagai pendidikan yang keterampilan nilai-nilai dan sikap untuk memungkinkan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua. Yang kedua adalah BISA atau Program for International Student Achievement, adalah studi penilaian tingkat internasional yang diselenggarakan oleh OEDC untuk mengevaluasi sistem pendidikan di dunia dengan mengukur performa akademik pelajar sekolah berusia 15 tahun pada bidang matematika, sains, dan literasi membaca. Kemudian dampak positif dari sustainable development adalah yang pertama, perlindungan lingkungan, membantu menjaga keberlanjutan ekosistem. Yang kedua adalah penghematan sumber daya, pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Yang ketiga adalah keseimbangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang keempat, inovasi dan kreatif dalam berbagai bidang industri. Yang kelima adalah ketahanan terhadap perubahan. Hambatan penerapan SDGs pada bidang pendidikan. Yang pertama, akses keadaan geografis ke daerah pelosok. Yang kedua, kualitas kompetisi menentukan kualitas guru wilayah pelosok. Yang ketiga adalah adat budaya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami menjelaskan tentang apa itu sustainable, pengertian, macam-macam, dampak, contoh, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.